hal ini, kami sedang berada di Benteng Rotterdam untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan laboratorium IPS. Daerah Makassar memasuki peradaban Islam pada awal abad ke-17. Dua penguasa dari kerajaan kembar yaitu Goa dan Talok menjadi pemeluk agama Islam pertama pada tahun 1605. Raja Talok Karain Matwaya merangkap menjadi Mangkabumi kerajaan Goa. Raja Talok mengambil gelar Sultan Abdullah sebagai julukan Awalul Islam, dan Raja Goa Raden Mandradiya memiliki gelar Sultan Alauddin. Perlawanan terhadap Belanda yang sengit terjadi pada era Sultan Hasanuddin. Beliau memegang kerajaan Goa dari tahun 1653 sampai 1669, dan Belanda memalingkan perhatiannya ke Makassar. Arung Palaka, bangsawan Sopembone dalam kekuasaan Goa. Arung Palaka kemudian berhasil melepaskan Bone yang mendapatkan bantuan dari Belanda. Fort Rotterdam, Makassar, salah satu peninggalan kerajaan Goa Talok. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang merupakan salah satu benteng peninggalan dari kerajaan Goa Talok. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini awalnya dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Dayang Matanrekarai Tumaparisi Kalona. Fort Rotterdam dibangun di lokasi sebelumnya juga yang merupakan daerah yang disebut dengan Ujung Pandang. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 sebagai bagian dari pembangunan program benteng yang dilakukan oleh penguasa Makassar untuk memperkuat pertahanan. Benteng ini yang beraslikan nama yaitu Ujung Pandang diperkirakan dinamai dari nama pohon pandan yang tumbuh di sekitarnya. Menjadi asal muasal dari kota Ujung Pandang yang merupakan nama lain dari kota Makassar. Fort Rotterdam terletak di pusat kota Makassar. Benteng Rotterdam ini memiliki bentuk persegi panjang yang disekelilingi tembok dengan ketinggian 7 meter. Awalnya benteng ini memiliki 6 bastion, namun 5 diantaranya yang masih bisa terlihat sampai sekarang ini. Di antaranya yaitu Bastion Bone, Bastion Ambon, Bastion Mendasar, Bastion Bacan, dan Bastion Buton. Bastion Kesultanan Buton. Bastion Reveling yang sudah tidak terlihat lagi sampai sekarang ini. Kelima bastion ini merupakan sekutu loyal VOC yang bekerja sama. Kelima bastion ini merupakan sekutu loyal VOC Belanda di masanya seperti Bone, Buton, Bacan, Mandarsha, dan Ambon yang menikmati hasil bersama Belanda. Beberapa benteng masih berisi meriam, dimungkinkan untuk berjalan di sebagian besar benteng. Dahulu terdapat jaringan parit sedalam 2 meter, namun kini hanya parit di bagian barat daya yang masih dapat terlihat sampai sekarang ini. Di dalam benteng terdapat 13 bangunan, 11 diantaranya adalah bangunan asli pada abad ke-17, di mana sebagian besar kondisinya masih bagus. Di tengah benteng terdapat bangunan gereja. Beberapa bangunan di sepanjang dinding utara dan selatan masih ada. Bangunan di sepanjang dinding utara merupakan beberapa bangunan tertua yang berasal dari tahun 1686, seperti rumah kediaman gubernur, pedagang senior, kapten, pradikan, dan sekretaris, serta beberapa bangunan penyimpanan senjata. Kediaman gubernur di sudut paling barat dijuluki sebagai Rumah Spelman, di mana sekarang menjadi bagian dari Museum Lagaligo, di mana di dalam museum ini mengoleksi beberapa megalit, prasejarah dari Watampone, serta senjata kuno, koin, kerang, perkakas, serta perangkok.
Secara keseluruhan, Benteng Fort Rotterdam memiliki luas 2,5 hektar dan dalamnya terdapat 16 buah bangunan, yaitu Gedung A merupakan tempat menerima tamu dari Boneh. Gedung B pada bagian atas dahulu digunakan sebagai tempat perwakilan dagang dan bagian bawah sebagai ruang tahanan. Gedung C dahulu adalah wisma bagi tamu-tamu dari Buton, namun sekarang sebagai tempat galeri. Gedung D dahulu bagian belakang merupakan rumah sakit bagi orang Belanda, kemudian dirubah fungsi sebagai wisma tentara. Bagian depan gedung ini tempat tinggal C, suplemen, namun sekarang gedung D ini menjadi Museum Lagaligo yang menyimpan berbagai benda sejarah. Gedung E, dahulu tempat tinggal pimpinan perdagangan dan pendeta, sekarang berubah menjadi BPCB atau Balai Pelestarian Cagar Budaya. Gedung F dahulu adalah tempat tinggal Belanda. Gedung G, gudang dan bengkel. Gedung H dahulu sebagai tempat menerima tamu dari Ternate, namun sekarang gedung ini sebagai tempat apresiasi seni dan sejarah. Gedung I dibangun oleh Jepang dengan sebagai kantor penelitian bahasa dan pertanian, namun sekarang menjadi musola. Gedung J merupakan kantor pemegang buku Germising. Museum Lagaligo didirikan pada tanggal 1 Mei 1970. Pada 24 Februari 1974, Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. I.B. Mantra meresmikan gedung nomor 5 dengan luas 2.211 meter per kubik sebagai ruang pameran tetap dan ruang pembinaan. Museum ini berada di Fort Rotterdam, Kota Makassar. Museum ini memiliki koleksi sebanyak 4.999 buah. Koleksi pada museum ini seperti koleksi objek prasejarah, numismatik, keramik asing, sejarah, dan naskah. Pada museum ini juga terdapat koleksi etnografi, yaitu berbagai jenis objek hasil teknologi, kesenian, peralatan hidup, serta benda lain yang dibuat dan digunakan oleh 4 suku asli Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, dan Toraja. Museum tersebut juga memiliki objek-objek benda yang berasal dari peninggalan kerajaan-kerajaan lokal dan objek bersejarah seperti senjata yang digunakan pada saat revolusi kemerdekaan.
Thank